Jadi ada yang bilang kenapa semua dibahas? Karena kita waktu itu meresahkan. Kita bilang Bitcoin, kita bilang oke ini santai dulu ya Bitcoinnya, sabar ya trimmingnya. Terus dibilang, kelas gratis, kelas anjing gratis gua. Bangsat lu. Gitu. Coba cek dulu duitnya dari mana lu. Ya ini fakta, bukan senggol-senggol, emang fakta. Fakta, coba cek aja lu duitnya dari mana. Gitu. Jangan cuma ngomong dari kripto lu, ngomong kripto aja belepotan gitu. Ya. Jadi jangan kita cuma diem gitu kan, kita bikin platform edukasi gratis gitu kan, penipu gitu kan, penipu kelas gitu. Oh, berita kita gratis lebih cepat, mana sama Discord kita kalah cepat, kalah bagus beritanya. Mana? Kita juga Discord dari dulu gratis kok, jangan bikin narasi. Bener, live juga dari dulu gratis. Jangan bikin narasi dulu. Oh, gua juga dulu merintis dari awal. Enggak ya. Gitu. Jadi kenapa kita ngomong begini? Karena resah gua. Ya. Terus ada yang bilang, "Oh, waktu itu ada yang enggak dibahas." Gua enggak, kalau yang ada satu orang itu gua enggak bakal gua bahas, ya kan? Ada pion tolol itu enggak bakal gua bahas di sini, bro. Itu kita langsung sikat aja nanti dari belakang. Di saat lu udah lupa gitu kan, lu pernah ngapain, lu lupa, nah nanti akan datang. Gua kasih tahu semua ya di bawah matahari ini ada waktunya, bro. Ya. Karena ya memang untuk lu pion yang kira nggak boleh orang kan nyebarin berita bohong terus tiba-tiba begitu mengakibatkan kerugian material dan imaterial, nggak boleh langsung dia kabur gitu. Mungkin dan dia udah lupa, ada bukti yang konkret juga. Oh enggak, ini gue bakal nggak cuma dari segi yang dia lakukan ke gue. Orang itu lupa ketika dia koar-koar begitu ya. Banyak yang datang ke gue untuk kasih tahu, oh bro ini orangnya pernah begini dulu, pernah begini di industrinya pernah begini. Oke, itu gue kumpulin dulu, semua orang-orang gue kumpulin dulu. Karena kalau cuman kayak berita bohong sama mencemarkan gue, itu cuma sebentar, bro. Gue nggak mau sebentar dia. Jadi biar dia ingat seumur hidupnya, gitu. Jadi buat yang tanya, kalau ya ada satu orang yang lu diemin, enggak, gue nggak diemin. Kalau yang gue rasa gue perlu ngomong di sini gue ngomong, kalau gue nggak perlu ngomong gue nggak ngomong, gitu. Ya, jadi tenang, gitu. Dan balik lagi gue sama Bro Kakak ini kita bukan orang bego, gitu. Gue sama dia tuh orang dari pinggir jalan. Bener. Nothing tulus. Kita nothing tulus orangnya. Bukan. Lu jangan kira kita ada keluarga orang kaya di belakang. Orang dari jalanan. Ada bohir, nggak ada. Gue bukan lu yang suka dititipin duit gitu. Damn. Ya. Gue nothing tulus gitu. Bukan ini ya. Gak peduli gue. Bukan pewaris yang aku perintis kan. Karena banyak kan itu genre baru. Genre baru itu gue nothing tulus bener-bener. Gue bikin duit di sini. Benar. Gue nyampe ke level ini di hidup bukan dengan jadi orang bodoh. Jadi lo harus pikir 1000 kali sebelum lu bacot keluar dari mulut lu gitu. Makanya kayak minta kaos Ryu Kintaro nih ya perintis. Gue bikin pakai ya. Perintis. Dan gue sama dia gue kasih tahu kita nothing tulus. Kita binatang dari jalanan gitu. Gue bener-bener dulu mungut-mungut sampah, jualan sedotan, ketok-ketok orang, ditolakin orang. Terus gue ini bro bikin bikin perusahaan dikerjain orang gue. Gue pernah ditipu orang dari Cina juga. Gue pernah didatengin instansi masih kecil ya. Gue umur 19 tahun didatengin 7 instansi waktu itu. Lu belum pernah. Terus juga mereka nggak ngerti kan dampaknya karena manta yang mereka bikin itu kayak apa ke hidup kita kan. Yang jadi, kita biarin 2 tahun loh. Gue biarin gitu. Tapi sekarang nggak, gue hajar lu satu-satu. Nggak begitu kan cara mainnya. Gua hajar kok sanksi sosialnya kan beda kan. Betul. Nggak bisa begitu kan hidup kan. Betul. Jadi satu-satu gue hajar gitu kan. Jadi mau lu anak kecil suka aneh-aneh gitu, mau lu anak orang kaya sekali, gue nggak takut sama bapak lu, gue nggak peduli lu siapa belakangnya gitu. Benar. Terus buat pion yang tolol juga gue nggak peduli lu pionnya siapa, belakang lu siapa, gue nggak peduli. Karena gue orangnya nothing tulus ya, nggak ada yang, jangan kira kayak karena Timothy ngerasa uangnya dia udah banyak dia jadi orang yang ini, enggak. Gue sama dia ya. Kalian harus tahu kehidupan kita di sini. Gua tadi makan Indomie situ. Dia makan nasi ayam geprek. Kita hidup murah banget. Lu balikin gua ke nol juga gua senyum gitu. Gua bakal mulai lagi semua dari awal. Ya, karena yang kita lakuin kan di sini kita mau ngedukasi masyarakat ya. Kita selalu dalam concern ya. Niat kita selalu bagus. Tapi selalu kayak ditwist kan sama orang. Betul. Selalu dipelintir. Buatnya nggak tahu ada kepentingan. Ya kan kepentingan macam-macam teman-teman. Kepentingan tuh bisa pengalihan isu. Ya. Bisa kepentingan diri sendiri, ya. Bisa dianya mau naik pakai cara nginjekin kita. Tapi gue kasih tahu semua orang ini gue ingat baik-baik, gitu. Dan gue orangnya nggak ada batasan, gitu. Gue nggak ada limit apa yang gue mau kerjain.
Ya. Jadi kalau gue resah gue mesti bahas di sini karena tadi banyak orang-orang yang rugi ngelapor ke gue, resah soal gue. Iya. Resah. Kenapa kita nyari live gue resah? Karena kalian kok rugi nyari gue lagi gitu. Bener, kesini lagi, di framing lagi loh ya, mantap lagi. Lah. Terus ntar ada kalian lagi, ada orang-orang bilang ini ada kelas gratis, nggak ada kelas gratis itu tai itu bukan kelas, tai itu, gitu. Yang ngisi tai gitu, isinya tai, jangan disamain gitu loh. Kita jualan restoran kok gitu, sushi begitu, omakase. Terus ada yang bilang ini restoran pinggir jalannya yang gratis itu sama kayak gitu kan nggak gitu, ya. Jadi gue ngerasa ya bukan masalah ada yang bilang orang baik musuh banyak, enggak, gue nggak peduli gitu. Ya. Tapi kalau lu ganggu kita, gue ganggu lu sampai akhir hidup lu gitu. Bener. Sampai akhir hidup lu gue ganggu. Gitu. Karena bener-bener ya esensinya itu selalu merugikan kita ya, secara personal, secara material dan ya kita kan selalu terbuka kan, sampaikan semuanya ya. Terus juga tadi ya ada yang bilang kayak, oh ini kayak nggak ada di Aceh ya, katanya kayak kita komunitas tapi kayak orang dibungkam. Mana dibungkam? Mana dibungkam? Itu dia posting, coba buka apa testimoni coba. Ada ya di bawah sekarang buat teman-teman ya, the supporter. Ini buat the student atau the contrarian. DM saya pengen tahu kamu siapa ya, namamu, kamu akun bodong atau enggak? Iya, betul. Saya follow kamu. Ya, saya follow kamu, namamu siapa? Yuk saya masukin. Iya, betul. Karena banyak sekali penyusup. Betul. Ya. Banyak sekali nih, mungkin yang dari kelas gratis atau dari mana gitu ya. Dia masuk ke sini, terus habis itu di sini bikin ini keributan. Ya, betul. Ya. Terus habis itu ada screenshotan, kadang diedit juga, terus keluar, terus dibilang oh kalimat ada ABCD. Saya udah 2 tahun loh diem ya di sini. Betul. Ya 2 tahun diem. Dan kita nggak pernah berhenti ngedukasi loh teman-teman. Benar. Kita tuh bukan pernah berhenti, kita nggak pernah berhenti. Kalau lihat video kita keluar tuh setiap minggu tuh ada satu video nggak pernah bolong loh. Kita nggak pernah ngilang. Kita cuma ngajarin oh ini rebalance nih, hati-hati. Bakal ada liquidation flash, hati-hati. Ya. Akhirnya ada influencer Ukraina yang bunuh diri kan di mobil. Benar. Itu kita ada warning loh. Coba kalau kalian nggak dengerin kita apa yang terjadi. Ya. Kalian percaya semua influencer itu. Apa yang terjadi? Hidup kalian. Hancur hidup kalian. Itu yang kita prevent. Benar. Kita prevent ada hal seperti itu terjadi di sini. Karena kita tahu ada liquidation flash. Ini open interestnya besar sekali bro. Ya. Open interest di semua. Lu mau ngomong Hyperliquid, Binance itu besar sekali. Kita tahu ini ada liquidation flash. Dan endingnya ini nggak bagus untuk orang-orang. Ya. Gitu. Jadi ketika kita ikutin itu malah diserang terus waktu sama kelas gratis tolol nih. Oh, lihat siapa yang bunuhan emang di kripto. Enggak gitu anjing. Ya. Bukan begitu caranya. Iya. Gitu. Kita mau ingetin orang kok lu begitu. Iya. Aneh juga ya mas. Oh iya aneh lu kelakuan lu. Gitu. Jadi udah lah. Jadi bilang oh tapi misalnya ini kita kasih tahu ya. Gue kasih tahu kalian semua. Exchange tuh nggak bikin uang besar. Indonesia. Ya, karena kita punya exchange, kita tahu user kita 1 juta kok. Besok ya kita ada ini ya, peresmian kantor baru ya. Ya. Kita pelaku di pasar, kita tahu persis kok uang dari berapa, dapatnya dari mana gitu. Kalau kita kan kalian bisa hitung dengan jelas gitu. Gue beli Bitcoin kapan, jumlahnya berapa banyak Bitcoin yang gue beli. Terbuka loh, gue dari 2023 siapa coba? Orang 2022 Desember beli Bitcoin. Terus dipamerin, puluhan. Bahkan gue open waktu itu, di harga 26.000, 28.000. Berapa biji Bitcoin yang gue beli itu kalian gue open. Ya. Gitu. Jadi bukan masalah apa namanya, ini kita rebalance mau hilang atau enggak dari kripto. Ya kita nggak pernah hilang, kan kita ngajarin orang tentang basic money management dan lain sebagainya. Kalian coba cek deh, bahkan kita kasih kalian buat pelajar di akademi kripto ya. Ternakuan tuh modul yang udah bikin lama kan. Bener. Itu kita kasih gratis kenapa? Kita mau kalian oke, yuk bisa tata keuangan juga gitu. Yuk, ya. Kalian tata keuangan di sini, terus kalian belajar bisa trading dan investasi di sini. Yes. Dan apakah banyak yang hidupnya berubah? Jawabannya banyak. Tadi ada yang bilang 400% cuma dari nonton ini. Ya. Gitu. Ya sebenarnya gini, kita tuh nggak pernah dalam artian kan orang selalu ngomong kayak kok Bro Timothy kayak ngomongnya selalu begini dan sebagainya. Kita tuh kalau nggak pernah ada duluan ke kita nggak respon. Kita selalu nunggu waktu. Ya, kita betul. Mana kita nyerang orang duluan? Nggak pernah ada kita nyerang. Kita selalu menanggapi apa yang kalian lontarkan ke kita. Entah betul. itu tujuanmu meng-framing, mau naik namanya. Mau naik namanya buat ngelonte, gue nggak paham begitu. Iya. Gue nggak paham bahwa fungsinya apa. Gitu. Iya. Ya. Jadi terserah lu, ya, lu bebas. Karena kamu bebas berpendapat. Ya, karena banyak juga katanya kayak ini waktu bull market ngilang gitu kan.
waktu bear market ngilang. Ya. Terus habis itu ntar munculnya pas hijau doang. Ya ini mau bear market masuk kita. Ini masuk. Mau bear market buka diskusinya. Mungkin habis ini ada yang mau ditutup loh diskusinya. Mungkin mau ada yang diskusinya. Dibikin hilang, pura-pura hilang, naik harga naikin biar nggak bisa ngomong ke atas gitu. Biasa gitu, strategi gitu. Buat cuci tangan biasa strateginya pura-pura gitu. lupa gitu ya. Pura-pura lupa. Jadi buat yang korban-korbannya WhatsApp kita aja, nanti kita bantuin kita bantuin recovery-nya di dalam Aceh ya. Jadi kita akan lanjut ya bro ya. Yes. Gue mau share dulu bro, kemarin misalnya kita ada call-call yang kita bikin di dalam, coba di share dulu. Oke, ya. Ini kemarin ya, pasti selalu ada yang benar dan salah ya teman-teman. Ya. Namanya juga call ya. Tapi kalau ada salah satu dari 5 benar ya itu kan 80%. Kan seperti itu, simple kan. Karena kemarin kita ya kasih ya outlook ya, ada jelly sama Ethereum ya. Ethereum kita short ya kemarin di harga berapa ya. Ini teman-teman bisa lihat juga ya. Kita entry di 4100. Kenapa tesisnya? Saya lihat bearish derivative data, hampir semuanya bearish derivative data ya. Ya. Kumulatif volume, open interest, dan H4 candle-nya ya, kita mengalami yang namanya bearish close, stochastic udah crossing down ya, dan I think it's time to short Ethereum ya kemarin. Jadi ya jangan bilang ya kan selalu narasinya berubah-berubah, katanya ini apa cuman spot doang, nggak bisa short dan sebagainya. Ini ya untuk Ethereum ya kemarin kita udah ya TP1, oke, untuk Ethereum short ya potensial mungkin sekarang ya dia akan bikin retest lagi ya, ke areanya dan mungkin lanjut juga ya sampai ke TP2 ya. Jadi untuk Ethereum ya kita juga call juga ya kemarin ada new listing Enso ya, hari ini mungkin juga ada call lagi ya sesuai dengan keadaan market. Ya kita operating daily ya. Misalkan teman-teman, oke, di sini short Ethereum, oke, udah drop 4%. Ya udah ya tergantung ya kita approach dengan berapa ya kita sizingnya. Ya kalau mau cuan harian ya kan teman-teman juga bisa lihat juga nih ya di dalam testimoni kita terbuka kok ya. Kita selalu kasih ya ini untuk testimoni member yang mau lihat ya dengerin mereka secara langsung ya atau yang mereka lakuin. Nah kalau rungkat gue mau nanya kenapa ada ribuan orang mau testimoni bro? Nah itu kan pertanyaannya. Kan member kita ribuan kan? Karena memang ada yang rungkat karena kesalahan mereka sendiri. Gini, oke, kamu dapat info dari Aceh ya, kamu olah sendiri di luar dengan dengerin orang, ya, terus influencer dan sebagainya, terus kamu nambah-nambahin sendiri di pikiranmu, terus bikin tesis sendiri, terus all in, terus hilang duitnya, terus kesini lagi. Ya kan kamu yang call duluan, kan nggak gitu. Call duluan naik 400%. Buat murid-murid nakal pulang lah kalian di sini. Murid-murid nakal ya. Dia tanya, kalau mau bangun sekolah lagi mohon bangun di Pulau Rote NTT. Kita ada juga ya teman-teman ya bulan ini selesai, sorry. Belum gua update tuh. Hari bulan ini selesai. Kita masih nunggu waktu ya bro ya. Ada kapan kesempatan kita bisa terbang ke sana. Di Sumba udah jadi lagi ya. Satu lagi sekolah kita udah jadi. Sekolah ke-6 ya bro ya. Memang kan ya kemarin tuh gue liat ada orang yang ngomong kayak kita tuh memanfaatkan orang miskin dengan bangun sekolah gitu. Dan bagi-bagi sembako, eksploitasi orang miskin. Lu coba datang ke sana deh. Lu coba lihat betapa orang-orang di situ nangis bro. Keluarga-keluarganya anaknya bisa dapat sekolah yang layak. Mereka belajar di tanah. Makanya orang-orang kayak gini itu manusia-manusia yang gue rasa nggak layak ada di kalangan masyarakat gitu. Kalau lu ngerasa itu gue nge-eksploitasi, ini gue bilang kan di Sumba aja kan gue belum sempat untuk shoot gitu. Kenapa gue shoot? Gue mau menginspirasi. Kenapa? Dengan gue bikin begitu banyak anak yang ngikut. Ada teman-teman kita di belakang layar tuh udah bangun 10 loh. Yang bisnisnya di belakang layar udah ada yang bangun 10. Kenapa? Karena dibilang terima kasih. Dibilang berkat lo akan semakin banyak bro. Itu dampaknya. Apa yang kita posting di sosial media. Jadi lu kalau nggak bisa bantu satu orang pun di hidup lu jangan nyacat. Gitu. Kerjaan lu kan di belakang juga cuma nipu orang gitu. Nah, hati-hati makanya gitu. Wah, hati-hati lu. Nah, mau lu kira nggak banyak yang masuk ke kuping sini gitu. Karena ya udah kebanyakan diam. Kebanyakan diem, capek gitu kan. Kita lihat kok terus-terusan bajingan ini gitu. Jadi jawabannya apakah kita mengeksploitasi? Enggak, kita dengan darah hati gue. Gue dari gue nggak punya duit nih. Ketika gue gue kan dulu jualan sedotan tuh sama Pomet. Gue ke JNE, gue udah kembaliin 20.000 itu buat gue makan, itu gue kasih ke tukang sampah depan. Lu boleh tanya semua orang yang pernah kerja sama gue, semua orang di satpam gue, semua supir, semua ajudan gue, lu boleh tanya. Ya, gue orangnya memang kayak begitu. Ya, satpam gue mau di tempat gue tinggal, semua selalu gue kasih. Gue tuh
selalu jadi orang yang begitu. Ya, itu bukan gue mau mengeksploitasi orang atau apa. Banyak hal yang gue lakukan di luar kamera itu kebiasaan gue, gitu. Ya. Jadi banyak bro orang-orang yang apa namanya intelektualnya rendah nih. Ya. Di saat orang baca tuh kan, lagi mau kirim mobil tuh, ke pesawat. Jadi ya kalau mau belajar silakan, nggak juga gue nggak peduli karena ya jadi penonton tuh nggak masalah kan bro. Ya. Lu bisa lihat orang-orang main dan menang kan. Di dalam orang-orang pada main dan menang gitu. Ya. Jadi kita akan lanjut lagi ya. Kita akan bahas Hyperliquid. Boleh kita bahas nih sekarang. Jadi boleh gak sih kalau barang-barang begini tuh dicicil bro? Kalau saya enggak. Kenapa? Karena altcoin itu kan selalu berputar. Iya. Rotasi. Ya. Dan misalkan sekarang hype jagoannya, tapi kemarin udah kena Aster. Kan saya selalu ngomong altcoin itu teknologi. Kalau mau cicil ya Bitcoin karena udah mirip ya digital gold ya. Cuman kan saya juga ingetin, cicil tuh nggak bisa kita expect dapat hasil dalam 1-2 hari loh. Cicil itu kan lama. Namanya orang juga mencicil kan pasti ada durasinya. Tapi bukan berarti kita nyicil ya sesuatu yang di tengah-tengah siklus yaitu bisa turun 70%. Di tengah-tengah siklus ya dia turun 70%. Di tengah-tengah siklus ya dia turun lagi 60%. Betul. Di tengah-tengah siklus lagi turun, habis itu turun 90% dan dia nggak akan pernah kembali. Habis kok gitu uangnya bro. Jadi faktanya ya altcoin itu semua seperti ini, semuanya ya, semuanya nggak ada yang berbeda, selalu begini. Nah, nah apapun itu ya, terus dia begini. Nah, ketika kamu beli ya terus beli ya beli, nah di sini beli. Aku cicil Hyperliquid gitu. Aku cicil ya, cicil, terus cuci tangan. Nah, biasa gitu. Ya. Oke. Format itu. Jadi cicil, cuci tangan. Cicil, cuci berarti. 3C ya. Cicil. Di sini udah kayaknya jelek deh. Nah, terus orang yang ikut nyicil di sini tuh mati, bro, mati. Terus ke sini. Kan, kalau XPL berarti gitu juga. XPL tuh all in gimana? Kalau XPL gimana chartnya bro? Kalau XPL gimana? Chartnya XPL gimana itu? Nah, chartnya begini nih. Nah, ini nih chartnya XPL. Nah, ya bullish, super bullish, support nih guys, bullish, ini bullish, terus di sini jelek fundamentalnya. Nah, V-nya jelek gitu. V-nya jelek. Nah, di sini enggak dibaca white papernya. Oh, white paper lupa. Oh. Kan biasa kayak anak sekolah gitu, bro, kayak mama bekalnya mana gitu. Okay. Baru diantar. Oke, lupa paham dia loh. Kok paham gua. Ya, ternyata nggak sebagus yang dia kira, akhirnya ya udah. Terus gimana yang ikut beli? Ya nggak ngerti. Kan disuruhnya all in. Kan tanya berarti yang tanya yang suruh beli kan? Oh, kan di all in pakai semua duitnya. Gimana? Emang duitnya? Oh iya, emang duitnya. Benar juga. Benar juga. Karena ini yang biasanya suka cicil, itu bocil. Oke. Orang dewasa masuk altcoin, cepret 100% cuan keluar. Untung, ya kan? Kalau bocil, untung. Puluhan M, happy, ya kan? Kalau bocil tuh biasanya suka nyicil. Gitu ya. Kita kan juga beli apa-apa nggak pernah nyicil. Cash. Cicil, cuci. Oh, bisa. Iya. Itu bocil biasanya gitu. Ya. Tapi kok ada yang percaya begitu bro? Bisa cicil, cuci begitu. Kayak tadi chartnya. Jadi dia kayak bilang, oke, all in sini terus di bawah. Oh ini lupa baca white paper gitu. Kenapa bisa begitu? Ya kan anak biasanya gitu, lupa bekal sekolah. Di situlah letak asiknya. Anjir. Di situ. Oke, kita lanjut lagi bro. Kita kan